Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yeni bisa berjumpa dalam devotion pagi hari ini. Kak Yeni mau ajak setiap adik-adik kita sebelum dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Karena ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun dan firman yang ditaburkan bisa kita terima dengan baik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Oh, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Oh, jadikan kami anak-anak-Mu. Haleluya. Roh Kudus yang manis, kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk beracara pagi hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau sudah anugerahkan dalam hati kami.
Pagi hari ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di setiap hati anak-anak yang mendengarkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup setiap adik-adik, maka akan ada perubahan yang mereka rasakan. Saat ini Tuhan, buat setiap adik-adik duduk diam dan mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang ditaburkan bisa membawa berkat untuk anak-anak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Yeni mau sharing satu firman Tuhan yang mungkin sudah pernah kalian dengar tentang tokoh seorang raja Israel yang bernama Raja Hizkia. Beberapa waktu yang lalu mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Kalau Kak Yeni nggak salah dibawain sama Kade ya. Waktu itu diceritakan Raja Hizkia menang melawan Raja Sanherib. Ya, highlights-nya adalah ketika orang-orang Israel dikepung ya di kota Yerusalem, ya Raja Hizkia berhasil membawa kemenangan. Ya, Raja Hizkia itu berhasil membawa bangsa Israel untuk mengalami kemenangan. Ada kata-kata yang Kak Yeni sampai hari ini merema terus ya di dalam hidup Kak Yeni. Ya, Raja Hizkia bilang seperti ini, jangan takut, jangan khawatir, posisinya sedang dikepung oleh Raja Sanherib. Tetapi Raja Hizkia berhasil memberikan kepercayaan kepada orang-orang Israel. Dia bilang jangan takut, yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Tetapi yang menyertai orang-orang Sanherib itu adalah tangan manusia. Kita pasti akan menang. Nah, sebenarnya Raja Israel ada Raja Saul juga. Tetapi Raja Saul punya sikap yang berbeda dengan Raja Hizkia. Sama-sama seorang raja, sama-sama diurapi oleh Tuhan. Tetapi Raja Saul ketika dihadapkan dengan Filistin, dengan orang Filistin, dengan Goliat yang tinggi besar, sikapnya berbeda. Apa yang dikatakan Saul ketika Daud maju, ya mau melawan Goliat, kata-katanya bukan kata-kata positif, tetapi kata-kata negatif. Dia bilang, kamu Daud, anak kecil, mau melawan Goliat, kamu bisa apa? Gitu ya. Dua-duanya raja loh adik-adik, tetapi Hizkia mempunyai karakter yang berbeda dengan Saul. Sehingga ya Raja Hizkia ini bisa membangun kepercayaan rakyatnya. Kita mau belajar lebih lagi dari seorang Raja Hizkia pagi hari ini. Kita mau buka siapa itu Hizkia, sehingga dia itu begitu luar biasa ketika ditekan, ketika dia dikepung gitu. Dia bisa memberikan satu karakter, mengeluarkan karakter dalam dirinya sehingga bisa melawan Raja Sanherib. Di 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-1 dan 2. Kayak ini bacakan cepat ya, karena kayak ini akan membagikan beberapa poin-poin yang penting. Raja Hizkia, judulnya. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi untuk mempunyai karakter seperti Raja Hizkia, kita harus hidup benar di mata Tuhan. Benar bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Dikatakan seperti Bapak Daud, bapa leluhurnya. Daud juga pernah melakukan kesalahan ketika dengan Batsheba, ya. Dan Hizkia nih melakukan tepat seperti bapak leluhurnya. Dibenarkan itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Catat baik-baik ya. Seperti contohnya Kak Yeni punya anak nih. Kak Yeni kasih rules. Kamu boleh main gadget Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi dia break the rules. Ya, dia melanggar peraturan. Dia main di weekday, misalnya hari Rebo gitu ya. Kak Yeni nggak tahu, Kak Yeni lagi kerja. Tetapi malam harinya anak Kak Yeni bilang, Mami, tadi siang aku break the rules, aku melanggar. Tapi aku tuh seperti dikejar-kejar rasa bersalah ketika saat teduh, ketika ketemu Mami gitu ya. Aku merasa bersalah Mami, jadi malam ini aku ngaku deh, tadi siang aku main gadget. Gitu ya. Salah, melakukan pelanggaran. Tetapi itu dibenarkan, sikap seperti itu dibenarkan oleh Kak Yeni. Kenapa? Karena dia mengakui kesalahannya, bertobat dan berbalik. Sama seperti Raja Hizkia, dibenarkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Oke, sekarang yang kedua, poin yang kedua Kak Yeni mau baca di pasal 29 ayat 3. Selanjutnya ya kita mau baca, ayo semuanya Kak Yeni mau ajar untuk rajin baca Alkitab.
Ayat yang ketiga, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Hizkia memperbaiki rumah Tuhan, bait suci. Ya, membuka pintu rumah dan memperbaikinya. Ini sebelum dari Raja Hizkia ada Raja Ahaz. Raja Ahaz itu membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala. Tetapi ketika pemerintahan Raja Hizkia semuanya dirubah. Tidak lagi menyembah berhala, tetapi membuka bait suci. Bait suci dalam hidup kita itu berkata tentang tubuh jiwa roh kita. Kita membuka ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, yuk semuanya kita buka. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kamu adalah bait Allah. Pergunakan mata, telinga, mulut untuk memperkatakan. Mulut untuk memperkatakan sesuatu yang positif, yang berguna. Mata untuk melihat tontonan yang membangun iman kita. Ya, kemudian apalagi mendengar, telinga mendengar sesuatu yang positif. Tangan kita bukan untuk memukul, ya, bukan untuk melakukan sesuatu yang negatif, tetapi untuk bertepuk tangan memuji Tuhan. Pakai bait suci tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia yang membangun bait suci, memperbaikinya kembali supaya orang-orang Israel ini kembali berbalik untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga selanjutnya ya. Kita mau baca kembali di 2 Tawarik yang tadi ya, kayak ini balik lagi ya. Yuk, kayak ini kasih semangat nih buat kalian baca Alkitab lebih lagi. 2 Tawarik pasal yang ke-29. Ayatnya yang ke-4 dan 5. Oke, tadi yang pertama hidup dibenarkan oleh Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Terus membangun dan memperbaiki rumah Tuhan, bait suci kita, menyucikan bait Allah, itu tubuh jiwa roh kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Pada tahun pertama, ayat 3, dalam bulan yang pertama membuka pintu rumah, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang Lewi sekarang, kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Jadi poin yang ketiga, ada imam-imam yang didatangkan dan orang Lewi. Imam itu bicara tentang saat teduh kita, ya, secret place. Saat-saat di mana kalian menyembah Tuhan, baca Alkitab. Yang kedua orang Lewi, pujian, ada puji-pujian dan penyembahan. Jadi untuk bisa hidup berkemenangan seperti Raja Hizkia, yang ketiga adalah kalian harus punya saat teduh yang rutin setiap harinya. Kemudian ada puji-pujian, bukankah puji-pujian merobohkan tembok Yeriko? Bukankah puji-pujian membebaskan Paulus dan Silas dari penjara? Nah, untuk itu kita harus miliki korban-korban syukur kita berupa puji-pujian dan saat teduh kita setiap hari supaya kita bisa hidup berkemenangan seperti Raja Hizkia. Kemudian cepat, Kak Yeni buka lagi pasal 29 ayat 10 dan 11. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Adik-adik, ya. Ayat 10 kayak ini baca, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Ya, melayani. Jadi jangan lupa ketika kalian sudah melakukan semuanya itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar apa yang kalian lakukan saat ini. Ya di depan mimbar. Tetapi lebih lagi melayani dalam hidupmu. Mengasihi orang-orang sekitar kamu. Menjadi berkat buat mama papa. Di sekolahan juga kalian menjadi berkat. Melayani dengan sepenuh hati. Seperti Raja Hizkia. Ya, yang mengajak orang-orang Israel untuk melayani Tuhan lebih lagi. Rajin untuk ibadah, bagikan link-link ibadah kalian ya. Bagikan juga link CG atau komunitas di kalian yang kalian ikuti, yang positif tentunya. Itu bentuk dari melayani supaya kalian bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian. Ya, jadi poin yang pertama hidup benar, kemudian membangun bait suci tubuh jiwa kita, kemudian ada saat teduh dan puji-pujian di hidup kita. Yang keempat, melayani Tuhan. Yang kelima, 2 poin lagi ya. Yang kelima kita mau buka di pasal 31 ayat yang ke-1. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke-1. Oke.
Setelah semuanya diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota Yehuda lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah yang dipakai untuk menyembah berhala. Ya, jadi poin yang berikutnya, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa, ya. Kita mau tinggalkan semua dosa kita, apapun bentuknya, supaya kita bisa hidup kudus dan kita bisa punya karakter seperti Raja Hizkia, membawa kemenangan dalam hidup kita. Ya, katakan no sama dosa, yes buat firman Tuhan. No sama dosa, yes buat firman Tuhan. Oke, selanjutnya pasal 31 ayat yang ketiga. Ya, yang terakhir. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, korban pada waktu hari Sabat, dan pada bulan-bulan baru, ya, dan seterusnya. Jadi Raja Hizkia memberikan teladan dengan melayani, dengan mengasihi, dan menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitarnya. Jadi kayak ini cuma ajak, yuk kita mau sama-sama jadi saluran berkat. Kita mau memberkati, diberkati untuk memberkati orang lain. Seperti Raja Hizkia. Dan kayak ini tutup dengan pasal 31 ayat yang ke-20. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, ya. Pasal 31, 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi ketika kita mau bersikap seperti Raja Hizkia, ada kemenangan yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Kita bisa punya karakter seperti Raja Hizkia yang mampu berkata, yang ada di belakangku adalah tangan Tuhan. Yang menyertai mereka, aku nggak takut. Ya, aku nggak takut menghadapi apapun dalam hidupku karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Dan itu tidak didapatkan secara instan, tetapi dengan step-step yang tadi Kak Yeni sudah bagikan. Kak Yeni ajak semua untuk kita bisa punya hidup seperti Raja Hizkia, ya. Kak Yeni tutup devotion pada pagi hari ini. Kak Yeni berharap kita semua bisa ambil teladan dari seorang Raja Hizkia, ya. Yuk Kak Yeni mau ajak semua kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mau belajar lebih lagi dari setiap firman yang ditaburkan. Kami mau belajar dari Raja Hizkia Tuhan, yang mau Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya, membangun hidupnya dengan kudus, dibenarkan di mata Engkau Tuhan. Dan ada hal-hal yang mereka taburkan Tuhan, yaitu untuk melayani Engkau. Kami mau membagi waktu kami Tuhan, kami mau mengorbankan waktu kami untuk kami lebih lagi melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak mengerti akan setiap firman-Mu, dan anak-anak ini bisa menjadi teladan di tengah-tengah teman-temannya semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.